Sejarah Kabupaten Batubara. Wilayah Batubara mulai dihuni penduduk pada tahun 1720 m. Ada 5 suku yang mendiami wilayah itu, yakni 5 laras, tanah datar, pesisir, 50 dan bogat. Kelima suku tersebut dipimpin seorang datuk yang memiliki wilayah teritorial tertentu. Konon nama Batubara berasal dari nama sebuah lokasi yang dulunya terdapat sebuah batu yang dapat mengeluarkan cahaya sendiri yang membara, sekaligus dijadikan nama daerah dan tanda kubah Batubara. Batubara masih menjadi bagian dari kerajaan Siak dan Johor. Makanya setiap datuk kepala suku mendapat pengangkatan dan capnya dari Sultan Siak. Untuk mewakili kepentingan kerajaan Siak dan mengepalai para datuk di seluruh Batubara, diangkat seorang bendahara secara turun-temurun. Dalam tahun 1885, pemerintah Hindia Belanda membuat politik kontrak. Perjanjian itu meliputi beberapa kerajaan seperti Langkat, Serdang, Deli, Asahan, Siak, Palelawan, Riau, termasuk juga kerajaan-kerajaan kecil seperti Tanah Karo, Simalungun, Indragiri dan Batubara serta Labuhan Batu. Pada tahun 1889 Residensi Sumatera Timur terbentuk dengan ibu kota di Medan. Residensi itu terdiri dari 5 afdeling, Kabupaten Red, yaitu Afdeling Deli yang langsung di bawah Residen Medan, Afdeling Batubara berkedudukan di Labuhan Ruku, Afdeling Asahan berkedudukan di Tanjung Balai, Afdeling Labuhan Batu berkedudukan di Labuhan Batu dan Afdeling Bengkalis berkedudukan di Bengkalis. Dari itu, tampak nyata bahwa sejak dahulu Batubara punya afdeling tersendiri. Batubara saat itu punya 8 landskap, setara dengan kecamatan, yang dipimpin oleh seorang raja. Apa saja destinasi wisata yang ada di Kap Batubara? Inilah daftar wisata di Batubara versi Bacotan Family. Jika Anda tertarik dengan sejarah, Istana Niat 5 Laras ini wajib menjadi tujuan wisata Anda di Batubara. Berdasarkan sejarah, bangunan ini merupakan peninggalan dari Datuk Muhammad Yuda dengan nilai mencapai 150.000 gulden. Bangunan ini dibuat dengan arsitektur bergaya Melayu dengan sebagian sisi memiliki arsitektur khas Cina. Istana yang memiliki anjungan di masing-masing penjuru angin ini juga menyimpan benda-benda sejarah dari Kerajaan 5 Laras. Pemandangan eksotis tersaji nyata di kawasan wisata Pulau Pandang. Tempat wisata yang dekat dengan Malaysia ini merupakan destinasi wisata bahari favorit bagi wisatawan yang datang ke Batubara. Pulau Pandang menjadi tempat terbaik untuk Anda menikmati pemandangan laut yang eksotis. Gradasi warna air laut yang begitu indah dapat dinikmati pengunjung, terutama saat air lautnya sedang pasang. Wisatawan yang ingin snorkeling di tempat ini bisa menikmati pemandangan bawah laut, namun pengunjung yang snorkeling dihimbau untuk berhati-hati terhadap bulu babi yang mungkin ditemui. Nama dari tempat wisata ini memang unik dan menarik. Selain namanya, keunikan dan hal-hal menarik juga bisa ditemui dari pemandangan yang ada di pulau ini. Wisatawan yang datang akan disambut dengan bebatuan unik berwarna merah di sekeliling pulau. Pulau unik ini memiliki pasir berwarna putih dengan pepohonan di pesisir pantai yang cukup rindang. Selain di pantai, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan bawah lautnya yang tidak kalah menarik. Laut di sekitar pulau ini menyimpan keindahan terumbu karang yang tidak boleh terlewatkan.
Produk songket dari batu bara sudah terkenal luas hingga ke seluruh Nusantara. Jika Anda berada di Batu Bara, jangan terlewat dengan tempat wisata yang satu ini. Kampung Songket menjadi tempat terbaik untuk melihat-lihat dan juga membeli songket asli dari batu bara dengan motifnya yang khas. Masyarakat di Kampung Songket sebagian besar memang membuat songket dari rumah-rumah mereka. Wisatawan dapat melihat langsung proses pembuatan kain songket dan membelinya sebagai buah tangan. Harga kain songket di batu bara sangat bervariasi mulai ratusan hingga jutaan rupiah setiap kainnya. Tempat wisata ini menawarkan konsep forest adventure yang cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati ekowisata. Wisata alam Datuk memadukan keindahan pantai dan suasana kawasan hutan mangrove yang menyenangkan. Selain bersantai, pengunjung bisa menikmati fasilitas yang disediakan pengelola. Ada banyak spot menarik untuk berfoto-foto di kawasan wisata alam Datuk. Pengunjung juga akan ditemani dengan monyet-monyet yang mendiami tempat ini dan tidak perlu khawatir karena monyet di tempat ini sudah jinak.